Selamat malam, nama saya Bernard Rosario. NIM saya 07111073. Saya mempresentasikan mengenai bisnis travel. Bisnis travel. Alasan saya melakukannya adalah karena keadaan zaman yang sekarang ini sangat mengemari bisnis travel itu. Banyak sekali dibutuhkan sebuah hiburan atau sarana pelampiasan akibat semua akumulasi dari rasa kerja dan letih itu, maka dibutuhkan sebuah hiburan yaitu travel, jalan-jalan istilahnya kan, simpelnya. Travel itu sudah semacam gaya hidup di zaman sekarang ini. Oleh karena itu saya tertarik untuk melakukannya karena banyak digemari orang dan belum banyak orang yang mengambil jalan atau untuk melakukan dan mendalami bisnis ini. Terlebih lagi keuntungannya yang sangat besar. Problem-problem yang mungkin akan dihadapi. Yang pertama, pasar persaingan. Seperti tadi saya jelaskan bahwa traveling ini adalah sesuatu yang mulai digemari oleh banyak orang. Oleh karena itu, perkembangan orang yang berbisnis itu juga makin lama makin banyak. Oleh karena itu, saya khususnya harus benar-benar mempertimbangkan hal ini. Saya harus mengedepankan harga yang pasti. Karena saya masih baru, oleh karena itu saya mesti mempunyai seorang image yang bagus. Oleh karena itu harga harus saya turunkan, namun kualitas harus saya tinggikan. Mungkin hal ini bukan mempengaruhi keuntungan, tapi bila ada banyak orang yang datang dan ikut dalam bisnis saya, pasti banyak keuntungan itu pasti akan berdatangan dengan sendirinya. Dan yang kedua, yang mungkin problem yang harus dilepaskan itu sangat dibutuhkannya the power of information. Saya akan membahas ini berjalanan dengan penjelasan saya mengenai bisnis travel dan keuntungannya. Saya akan mengambil contoh mengenai travel wisata menuju Pulau Tidung. Pulau Tidung itu terletak di Kepulauan Seribu. Saya mengambil tempat ini sebagai contoh karena ini sangat mudah diraih dan banyak orang yang memiliki waktu istirahat dan perjalanan liburan yang sempit. Jadi saya rasa Pulau Tidung adalah contoh yang paling tepat. Perjalanannya akan dilakukan selama 3 hari 2 malam. Estimasi biaya atau pengeluaran yang saya perhitungkan adalah sekitar transportasi. Transportasi ini biaya naik boot dari pelabuhan sebesar 20.000 sampai 30.000. Pulang perginya berarti 60.000. Lalu homestay itu tempat tinggal selama kita di sana atau orang-orang yang menyewa saya. Bentuk homestay-nya itu berupa rumah yang akan ditinggali oleh mereka sekelompok itu dan juga akan diberikan sebuah kendaraan berupa sepeda. Harganya itu sekitar 500.000. Kita bikin 500.000 ini dengan estimasi dalam satu rumah itu ada 5 orang. Jadi per orangnya 100.000. Harga ini bisa naik dan bisa turun sesuai dengan yang tadi saya bilang. Bahwa sangat dibutuhkan informasi. Semakin kita dekat dengan orang yang mempunyai rumah itu, semakin kita tahu mengenai orang yang rumah itu, mungkin harga ini bisa lebih rendah lagi. Dan juga proses pengenalan kepada orang-orangnya juga yang dibilang kan, kalau misalnya ada rumah yang beberapa punya maksimal tempat tinggal, tapi jika kita dekat, misalnya rumah yang harusnya cuma 5 orang satu rumah, kita bisa masukin sampai 8 sampai 10 orang, tentu bakal lebih murah lagi. Anggaplah 10 orang. 500.000 bagi 10 itu 50.000. Berarti keuntungan kita makin besar. Padahal ini merupakan biaya yang paling gede
dan di kira-kira di pengeluaran ini. Tapi ini juga bisa menjadi pendapatan yang paling besar jikalau kita bisa menggalinya. Berikutnya snorkeling. Snorkeling itu semacam diving tapi cuma di permukaannya doang. Biaya snorkeling itu sekitar 30.000 sekali jalan. Tadi saya ambil contoh bahwa perjalanan ini 3 hari 2 malam. Berarti 3 hari 2 malam, kita hari pertama kita sampai di sana. Hari kedua full dari pagi sampai malam. Hari ketiga baru ada snorkeling bentar, baru siangnya kita langsung pulang. Berarti saya ambil 2 kali snorkeling karena pada hari pertama pasti dibutuhkan istirahat. Berarti 60.000. Makannya yang tadi seperti saya jelaskan, makan untuk orang-orangnya itu paling untuk makan hari pertama itu cuma makan malam karena sampai sudah hampir sore atau siang. Jadi kita tidak memberikan makan siang. Hari kedua 3 kali karena pagi, siang, malam. Hari ketiga itu cuma pagi karena sekitar siangnya kita akan langsung cabut kembali ke Jakarta. Dan berikutnya ada barbecue. Barbecue itu kita bakar-bakaran ikan, bakar-bakaran daging, segala macam. Kira-kira barbecue itu adanya di hari kedua. Biaya untuk semuanya ini makan dan barbecue itu untuk makan 10.000 sampai 15.000. Barbecue itu kurang lebih 45.000. Dua hal ini seperti tadi saya bilang dibutuhkan suatu informasi atau lobby-lobbyan dengan orang-orang sekitar agar kita bisa mendapat harga yang lebih murah lagi untuk barbeque-nya dan makannya. Barbecue kenapa saya bilang murah? Karena komunitas orang-orang di Tidung adalah seorang nelayan. Otomatis mereka adalah orang-orang yang pasti sudah punya distributor dari ikan itu tersebut. Oleh karena itu seharusnya harga barbecue dan makanan ini bisa lebih murah lagi karena kita langsung meminta tolong kepada pemasoknya langsung. Berarti total pengeluarannya itu 60.000 ongkos tadi, snorkeling 60.000, makan tadi kan ada 5 kali, 15.000 saya ambil. Berarti 75.000, terus barbecue-nya 45.000 dan juga tempat tinggal 100.000. Berarti pengeluarannya sekitar 320.000. Rata-rata harga yang diberikan oleh orang yang di sana adalah 500.000 sampai 600.000. Saya ambil harga yang 450.000 karena seperti yang tadi saya bilang, saya membutuhkan suatu bukti kalau saya punya kualitas dan harga yang tepat. Oleh karena itu keuntungan yang terlalu besar. Sistem ini juga kenapa saya bilang ini juga menguntungkan, karena kita tanpa perlu membutuhkan suatu modal. Kita cukup meminta kepada dia untuk memberikan sebuah DP setengah saja, 250.000. 250.000 ini kan dari 450.000. Pengeluarannya mungkin harus dibayar di muka langsung, itu transport perginya saja, homestay DP-nya itu setengahnya saja, dan snorkeling karena kita langsung membayar ke orangnya. Jadi ya kita cuma butuh 140.000 untuk DP-nya saja. Pas saat pulang nanti kita minta uangnya lagi untuk melakukan pelunasan segala macamnya. Oleh karena itu bisnis ini merupakan bisnis yang cukup menguntungkan. Tapi mungkin pengeluarannya akan lebih besar karena orang yang ikut serta sebagai tour guide-nya itu adalah kita sendiri atau orang-orang suruhan itu. Mungkin pengeluarannya akan berkembang di situ, di antara aktivitas seperti makan dari si tour guide itu atau yang lainnya. Tapi keuntungannya bakal tetap ada asal terdapat minimal. Kalau ada minimal orangnya, misalnya kita sekali perjalanan kita taruh itu sekitar 6 orang, 6 orang, berarti keuntungan kita itu ada sekitar 120.000.
kali 6 orang itu 120.000 kali 6 orang itu 700.000, 600.000. Oleh karena itu keuntungan itu sangat besar ya. Berikutnya saya akan membahas mengenai tujuan wisatanya yang lain selain Tidung. Banyak sekali tujuan wisata lain yang mungkin akan membawa orang-orang untuk ke sana. Namun ada kekurangannya, yaitu transportasinya lebih besar, butuh pesawat. Contohnya tempatnya adalah Pulau Derawan di Kalimantan, Wakatobi di Maluku, Bali dan Lombok, Pulau Komodo dan Raja Ampat. Semua ini butuh pesawat dan pengeluaran yang lebih besar lagi. Tapi seperti yang telah saya jelaskan, sistemnya sama. Asal kita mempunyai orang yang pengunjung minimal, maka perjalanan ini tetap bakal meraih keuntungan. Asal kita diperlukan sebuah promosi agar semua orang tertarik untuk ikut serta dalam proyek dan kesempatan bisnis ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembicara atau kurang jelas dalam menjelaskannya. Dan juga mohon maaf Pak atas keterlambatan saya mengirimkan file ini. Selamat malam.